Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kegiatan ekspor impor Indonesia di ASEAN, benda magnetis dan non-magnetis, dan daftar riwayat hidup. Coba amati gambar kegiatan wirausaha berikut ini. Gambar pertama ini adalah wirausaha di bidang jasa fotokopi. Yang kedua, wirausaha di bidang jasa juga jasa salon atau cukur rambut, potong rambut. Dan yang ketiga adalah wirausaha bidang jasa bengkel atau reparasi sepeda motor. Ketiga kegiatan wirausaha ini membutuhkan sumber daya alam baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Yang berasal dari dalam negeri contohnya adalah manusia, meja, kursi, dan kertas. Sedangkan yang berasal dari luar negeri adalah mesin fotokopi, alat cukurnya, juga sepeda motor atau spare part sepeda motornya. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nanti tugas kalian adalah tulislah 5 barang komoditas yang diekspor Indonesia selain yang sudah disebutkan tadi, ekspor Indonesia ke negara di ASEAN. 5 barang komoditas ekspor. Yang kedua, juga tuliskan 5 barang komoditas lainnya yang diimpor Indonesia dari negara di lingkup ASEAN juga. Kita lanjut. Nah, anak-anak tadi di usaha fotokopi ada beberapa benda yang biasanya dijual seperti gambar berikut ini. Beberapa benda yang ada di usaha fotokopi, misalnya pensil, ada gunting, penghapus, dan lain-lain. Ini masih ada beberapa benda lainnya. Nanti tugas kalian mengelompokkan benda-benda ini ke dalam benda yang dapat ditarik magnet atau tidak dapat ditarik magnet. Benda magnetis atau non-magnetis di subtema 1. Kalian sudah mengenal itu. Tapi di subtema 2 ini kita akan lebih luaskan, kelompokkan benda magnetis dan non-magnetis itu ada 3 kelompok, yaitu ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Apa itu ferromagnetis? Ferromagnetis adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Sedangkan diamagnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Nanti kalian coba di rumah dengan menggunakan magnet yang dipunya, boleh magnet kulkas. Coba tariklah benda-benda berikut ini. Benda-benda ini coba ditarik. Bisa ditarik kuat, apa ditarik lemah, atau bahkan tidak sama sekali. Tidak bisa ditarik sama sekali. Tugasnya mengelompokkan benda-benda tersebut termasuk benda ferromagnetis, paramagnetis, atau diamagnetis. Kita lanjut, anak-anak. Dalam berwirausaha, tentunya kita membutuhkan karyawan. Nah, syarat menjadi karyawan, salah satunya biasanya adalah membuat daftar riwayat hidup untuk melamar pekerjaannya. Ini ada contoh daftar riwayat hidup dari Khairun Nisa, tempat tanggal lahir Ponorogo 29 Februari 1994. Di sini tercantum data diri lengkap, alamat, agama, kewarganegaraan, status perkawinan, email, nomor HP, keahlian, juga riwayat pendidikan. Inilah yang
lazimnya harus ada tercantum dalam daftar riwayat hidup. Apa sih daftar riwayat hidup itu? Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Untuk apa saja? Misal, untuk mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, untuk menjadi anggota sebuah tim sepak bola atau tim olahraga, kesenian, dan lain-lain, untuk menjadi pengurus suatu kegiatan, dan atau untuk melamar pekerjaan. Nah, tugas kalian nanti, buatlah contoh daftar riwayat hidup salah satu anggota keluargamu yang ingin melamar pekerjaan. Jadi, tugas hari ini ada 4. Yang pertama tadi mencari komoditas ekspor ke negara ASEAN. Yang kedua, mencari komoditas impor Indonesia ke negara ASEAN. Yang ketiga, mengelompokkan benda-benda menjadi feromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Dan yang terakhir, membuat contoh daftar riwayat hidup.